warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar Sayyidina Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-adhar wa ashabihi al-akhyar adada ni'amillahi wa ifdali. Amma ba'du, para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, mugi-mugi sing rawuh di tempat ini diparingi sehat walafiat, panjang umur, murah rezeki, hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jemaah yang dimuliakan Allah, mulai malam ini pengajian di majelis ta'lim ini kula badhe maos kitab Syarah Al-Arba'in An-Nawawiyah fil Ahadits Shahihatin Nabawiyyah, supados kula kalih jenengan memperoleh syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan memperoleh barokah dari pembacaan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, al-haditsul awwal, hadis yang pertama, an Amiril Mukminin Abi Hafsin Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya amal-amal itu tergantung kepada niatnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Tiap-tiap perkara itu semua tergantung kepada niat. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Lah kula kali jenengan niki hijrah atau niatnya karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya atau niat kula kali jenengan dengan amal itu, maka semua karena Allah dan karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya ibu-ibu kula kali jenengan di dalam beramal niatkanlah, ya Allah, niat karena Allah, niat karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, supados memperoleh pahala, memperoleh keutamaan yang baik. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha. Lah kula kali jenengan niki niatnya hijrahnya itu karena dunia, niatnya karena dunia, yusibuha, ini hanya memperoleh dunia. Padahal kula kali jenengan murid niki Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Tentunya niku sae, dan akhirat juga sae. Jadi orang itu hidup harus mempertimbangkan tidak hanya kehidupan di dunia, tapi juga kehidupan di akhirat.
awimra'atin yumkinuha, atau dia niat karena wanita atau karena laki-laki, yumkinuha, ya dia berhasil menikahi wanita itu, atau seorang wanita ya dia berhasil membuat orang itu menjadi suaminya dan lain sebagainya. Fahijratuhu ila ma hajara ilaihi, maka niatnya itu tergantung kepada niat dirinya. Rawahu Imam al-Muhadditsin Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim ibn al-Mughirah bin Barbah al-Bukhari wa Abu al-Husayn Muslim bin Hajjaj bin Muslim al-Qushayri an-Naisaburi fi sahihihima alladaini huma ashahul kutubil musannafah. Ibu-ibu dikatakan Allah muliakan. Jadi hadis ini menerangkan bahwa sedaya amal itu tergantung kepada ini. Makanya di sini di dalam syarahnya dijelaskan dan hadis ada niyatah mi'yarun litasrihil a'mal. Jadi niat itu menjadi ukuran sahnya amal. Fahaitsu salahatin niyyah salahal amal, wa haitsu fasadat fasadatul amal. Jadi kalau amalnya itu baik, maka kalau niatnya itu baik, maka amalnya akan baik. Tapi kalau niatnya itu jelek, maka amalnya akan jelek. Jadi semua tergantung kepada niat. Para jemaah yang Allah muliakan, oleh karena itu di sini ada 3 tingkatan manusia di dalam beribadah. Wonten pertama, ayat ala dzalika khaufan min Allah Ta'ala. Wonten tiang ibadah itu karena takut kepada Allah. Wa hadhihi ibadatul haqiqah. Jadi ini tingkatan ibadahnya orang yang ahli ibadah karena khaufan, karena takut kepada Allah. Kula niki salat, nek boten salat kan kula disiksa. Kula niki poso, nek boten poso kan nanti disiksa. Kula niki taat kepada suami, nek boten taat kula niki disiksa. Jadi khaufan, pertama kata pertama. Jadi ibadah itu karena takut kepada Allah. Nggih boten napa-napa. Ibadah karena takut kepada Allah. Karena Allah itu sudah memberikan janji, la tiang niku boten salat, maka tiang itu akan disiksa oleh Allah nanti. Kalau orang itu melaksanakan zina umpamanya, maka akan dirajam nanti. Jadi esok tuh nanti kan. Jadi ada ancaman-ancaman Allah kepada manusia jika dia berbuat maksiat atau melanggar aturan-aturan Allah. Jadi yang itu kadang-kadang ibadah karena takut kepada Allah. Yang kedua, ayat ala zalika li talabil jannati was thawabi wa hadhihi ibadatul tujjar. Nah, tingkatan yang kedua, tiang ibadah itu karena untuk mencari pahala lan sakit menuntut surga. Nah, iki boten apa-apa. Kula niki poso, kula niki
salat kula niki istighosa. Ya Allah, mugi-mugi dengan ibadah kula niki memperoleh pahala dan nanti akan masuk surga di Allah. Surga sakit menentu surga. Kalau ini enak nek tiang iki menentu surga. Jadi surga itu ya Allah, tiang sing teng surga itu menurut hikayat boten kawin nopo. Jadi di surga itu apa yang diinginkan langsung ada. Pangan-angan pingin susu, bukan susu. Pingin nopo mawon untuk surga. Surganya Allah itu sudah harapan kehidupan manusia. Ya mugi-mugi kalau kalian jenengan semua akan masuk surganya Allah. Niku penting. Jadi supados masuk surganya Allah. Penting cita-cita terakhir kula kali jenengan iki sakjane iki mlebu surga. Ya Allah, Allahumma inna nas'aluka jannatah. Ya Allah, mugi-mugi kula niki masuk surganya Allah. Nas'aluka jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar, dan dijauhi dari siksa api neraka. Tapi di surga itu kan banyak pintu. Jadi mugi-mugi kalau kalian jenengan iki tetep surga di Allah sing itu istimewa. Para jemaah ingkang kula mulyakaken niku tingkatan yang kedua. Boten napa-napa. Dadi jenengan iki rajin istighosah, rajin zikir, rajin napa mawon maos Al-Qur'an supaya memperoleh pahala dan masuk surga. Itu tingkatan yang kedua. Nah, tingkatan yang ketiga, ayat ala dzalika haya'an minallahi ta'ala. Melaksanakan ibadah itu pun karena izin dari Gusti Allah. Tawadus dari Gusti Allah. Karena apa? Karena kula kalian jenengan iki sudah diberi segala-galanya Allah. Sampun diberi nafas. Gitu. Karena nafas kula niki tidak bisa dideteksi. Nafas niki enggak nafas. Jadi pas mungkin kalau ilmu kedokteran hanya tahunya rahasia. Oh, ini sudah mati. Oh, ini sudah meninggal. Tapi selama nafas jantung niki terus ya istilahnya ada detak jantung, kemudian nafas itu masih ada, maka tiang niki seurip. Nah, bersyukurnya kula kalian jenengan adanya nafas yang memang gaib, tidak bisa tampak dengan mata. Itu sudah sebuah karunia Allah, rahmat Allah, nikmat Allah yang besar. Ya Allah, itu pun sudah tak bisa. Ya Allah, kalau bukan karena kehendak Allah, kula kali jenengan iki kan kalau tidak ada nafasnya mesti mati. Coba tanya ke dokter, berapa harga oksigen? Oksigen itu kan wonten lek yang tidak bisa napas itu kan kudu tumbas oksigen. Oksigen itu mahal. Bisa ya ratusan ribu. Lah ini kula kali jenengan niki hidup tanpa oksigen. Oksigennya langsung dari alam. Oksigennya langsung dari kondisi katusnya, kondisi yang seperti ini, masa kita tidak bersyukur terus ya? Nopo wonten tiyang sing ngekei oksigen kan boten enten. Nopo wonten
makhluk lain selain dari Allah yang bisa memberikan oksigen kepada manusia. Boten enten. Sedaya oksigen ini memang rahasia Allah yang memang diberikan kepada hambanya sehingga hamba itu bisa hidup. Nah, dari sisi oksigen mawon pun, ya Allah, sudah tidak bisa dihitung nikmat-nikmat Allah yang telah diberikan pertolongan itu. Jadi tidak bisa dihitung. Nopo malih kata, ya Allah, kula kali jenengan niki diberi mata, kan gitu, mata, diberi penglihatan, kemudian diberi pendengaran, diberi mulut, diberi hidung, diberi rasa enak dan tidak enak. Berpikir itu saja sudah, ya Allah, sudah tidak bisa kita hitung nikmat-nikmat Allah yang telah diberikan tengkorak itu. Nah, kompensasinya, kompensasi niki ngeten. Beten diengkok lah ciptaake, ingat, diberi kenikmatan seperti ini. Sekarang saya hanya minta dengan satu ibadah. Ibadahnya apa? Sholat 5 waktu. Bulan Ramadan puasa, harus banyak amal yang baik. Jangan berbuat kemungkaran. Kemudian harus ikut mensyiarkan agama Islam. Jadi ada beberapa ibadah-ibadah yang kalau menurut ilmu Al-Qur'an itu ada ibadah mahdhah, ada ibadah ghairu mahdhah. Ibadah mahdhah itu ibadah yang langsung berhubungan dengan Allah. Ibadah ghairu mahdhah itu ibadah yang memang berhubungan dengan selain Allah, misalnya hubungan kemanusiaan, membantu orang, kemudian memberikan kasih sayang kepada orang dan lain sebagainya. Itu ibadah-ibadah ghairu mahdhah. Bertani, bercocok tanam, mencari ekonomi, berdagang dan lain sebagainya. Itu ibadah-ibadah ghairu mahdhah. Nah, dari sisi itu, dari sisi rahmat dan nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita, maka kula kali jenengan ibadah iki hayati todus, ya, todus isim dan Gusti Allah dan boten ibadah. Makanya kula kali jenengan iki tinggal mikir-mikir nopo ibadah niku khaufan atau takut kepada Allah, atau untuk berharap sesuatu, atau karena memang hayat. Makanya kalau kalian jenengan ini ya kadang-kadang semua orang ibadah itu bakal nopo-nopo berharap. Misalnya sholat hajat, ya Allah, saya sholat hajat supados rezeki kula niki diparingi lancar, supados rezeki kula niki barokah, supados kula niki saged nyawuran. Boten. Memang dianjurkan malah di dalam syariat. Artinya berharap di qada'il hajat dengan cara ibadah itu boten. Malah itu dianjurkan. Tapi karena semua karena Allah. Nah, sebab singgatul kula kali jenengan iki sedaya mesti Allah. Tak bisa. Manusia ini hanya berusaha ikhtiar, tapi yang mentakdirkan itu mesti Allah. Manusia itu cuma ikhtiar, tapi seluruh ketentuan yang mentakdirkan dari keputusan akhir itu adalah mesti Allah. Para jemaah
ingkang kula mulyakaken, makanya ketika Siti Aisyah istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melihat Rasulullah itu kalau malam sholat sampai bengkak kakinya. Nah, lalu Siti Aisyah itu nasihatkan kepada Rasulullah, ya Rasul, bukankah engkau ini Rasulullah yang sudah diampuni dosanya, ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Katanya Siti Aisyah, wa qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Bukankah panjenengan niki ya Rasul hamba Allah, Rasulullah utusan Allah yang sudah diampuni dosanya oleh Allah sebelum dan sesudahnya. Tapi apa jawab Rasulullah? Qala afala akuna abdan syakur. Afala akunu abdan syakur. Afala akunu abdan syakur. Apakah saya ini tidak akan menjadi hamba yang bersyukur? Jadi jawabannya Rasulullah itu, saya ini beribadah karena bersyukur kepada Allah. Lah mugi-mugi kula kalian jenengan niki ibu-ibu dalam beribadah bisa meluruskan niat karena Allah, ikhlas, dan bisa mencapai tingkatan-tingkatan khaufan, kemudian ar-raja, ya kemudian haya. Mungkin manfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.